Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4262-4264. Puf puf puf. Theseus dan yang lainnya tidak dapat menahannya lagi, dan beberapa aura menembus perisai dan langsung mengenai alkemis. Segera, beberapa alkemis mulai terluka atau tewas secara tragis, dan beberapa ingin melarikan diri, tetapi begitu mereka meninggalkan perisai, mereka ditusuk oleh 10.000 aura. Dev sedang terburu-buru saat ini. Meskipun dia tidak dapat dilukai oleh formasi aura yang luar biasa ini, dia takut Sekte Liang Yi dan alkemis, semuanya akan mati karena cedera jika dia terus seperti ini. Nak, apakah kamu ingin aku membantumu? Dengan formasi seperti ini, saya khawatir kemampuan Anda saat ini, itu tidak akan bisa dipatahkan. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Senior, apakah kamu juga tahu seni formasi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Raja Iblis Awan Merah mengatakan tahu akan teknik formasi. Saya tidak mengerti, tetapi untuk menghilangkan formasi ini, apakah Anda masih perlu memahami teknik formasi apapun? Aku bisa mematahkan formasi ini untuknya dengan tamparan, tapi aku tidak tahu apakah tubuh fisikmu bisa menahannya. Raja Iblis Awan Merah berkata. Setelah Dev merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, ayo, lakukan saja. Aku bisa menanggungnya. Tapi senior, tenang saja, jangan terlalu bersemangat, apapun itu, kamu harus bisa menahan kekuatanmu. Dev hanya bisa bertarung, tapi dia tetap memberi tahu Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah menjadi gila dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan asli Raja Iblis Awan Merah, tubuhnya akan 100% tidak dapat menahannya. Jangan khawatir, aku masih harus menggunakan anak sepertimu untuk membantuku mengumpulkan sisa tulang-tulangku, aku tidak akan membiarkan jiwamu terbang. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia mengendalikan tubuh Dev dalam sekejap. Pada saat itu, mata Dev mulai menjadi sangat gelap, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menghilang, tetapi sebagai gantinya ada lapisan kabut hitam yang sepertinya tidak memiliki apa-apa. Dev terbungkus kabut hitam, dan seluruh tubuhnya seperti iblis berdarah. Dengan mengangkat telapak tangan Dev dengan lembut, aura iblis mulai menembus langit, dan kemudian membengkak ke arah depan. Semua orang tercengang saat melihat Dev seperti ini. Terutama Kilian, matanya membelalak dan dia berkata, apakah anak itu juga seorang kultivator iblis? Kalau begitu dia pasti bukan pangeran dinasti Xiao. Aura yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Dev, tapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Dan energi iblis yang bergerak berubah menjadi kepalan tangan besar dan membumbung tinggi ke langit. Boom! Tinju besar yang dibuat oleh energi iblis menghantam formasi itu dengan keras. Formasinya bergejolak, dan aura yang bersinar mulai menyerang tanpa tujuan. Bahkan orang-orang dari Sekte Penghancuran Surgawi diserang oleh aura. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Penghancuran Langit harus menggunakan perisai formasi untuk membentuk perlindungan. Boom! Ada suara keras lainnya, formasi langsung hancur, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke laut. Apa? Formasi kita dipatahkan dengan mudah. Kilian menjadi gila. Ini adalah formasi besar yang telah mereka habiskan selama ribuan tahun untuk membunuh, warisan dari leluhur Sekte Penghancuran Surgawi. Untuk langsung menggunakan formasi besar ini untuk membalikkan situasi pertempuran ketika hidup dan mati Sekte Penghancuran Surga. Tetapi situasi pertempuran belum terbalik, justru formasi besarnya dihancurkan oleh pukulan. Dia masih membual sekarang, mengatakan bahwa puncak alam Mahayana tidak ada gunanya, tetapi Dev hanyalah biksu tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia memecahkan formasi yang hebat. Wilder dan yang lainnya juga memandang Dev dengan kaget. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Dev telah berubah dan menjadi sangat aneh. Terutama Ruby, dia sangat akrab dengan Dev dan sering tidur bersama, tapi sekarang Dev membuatnya merasa tidak nyaman dan aneh. Dia dapat yakin bahwa Dev di depannya jelas bukan Dev sekarang. Kalian anak-anak yang bodoh, bisa mati di tangan lelaki tua ini adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 10 masa hidupmu. Dev memandang Kilian dan yang lainnya, dan berteriak dengan dingin. Kilian memandang Dev, dan dia dapat menyimpulkan bahwa Dev pasti telah diubah menjadi roh, atau dia dirasuki oleh jiwa iblis. Tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak mungkin dia bisa meledak dengan aura seperti ini.
Aura seperti ini langsung membuat Kilian merasa putus asa, ini aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lari, kabur. Kilian tiba-tiba berteriak, lalu memimpin dan mulai melarikan diri. Karena bahkan formasi besar pun rusak pada akhirnya, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang mereka andalkan jika mereka tidak lari sekarang? Hahaha, belum ada yang bisa melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua ini. Apakah Anda semut juga ingin melarikan diri? Dev tertawa terbahak-bahak, seolah-olah telapak tangannya ditekan dengan lembut. Langit dipenuhi kabut hitam, seperti tangan besar, langsung menutupi radius ratusan mil. Tidak peduli seberapa cepat Kilian dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri sejauh ratusan mil dalam sekejap. Kilian terkejut, dan langit berubah warna dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan di telapak tangan Dev, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Senior, hampir selesai, kamu memiliki kekuatan magis yang terlalu kuat, tubuhku tidak bisa menahannya. Dev buru-buru mengingatkan Raja Iblis Awan Merah. Menempuh jarak ratusan mil dengan satu telapak tangan, kekuatan supernatural semacam ini tidak terlihat di seluruh dunia surga dan manusia, dan Dev hanyalah seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Tubuhnya memang kuat tapi ini terlalu besar dan dia tidak tahan. Oh alah, aku hampir lupa, maaf. Raja Iblis Awan Merah tersenyum buru-buru, lalu mengambil kembali telapak tangan itu. Saat menarik diri, tubuh Dev langsung bergerak, dan murid-murid Sekte Penghancuran Surga yang telah melarikan diri jauh-jauh berteriak satu per satu. Jeritan itu sampai ke telinga Kilian, menyebabkan dia gemetar, menggertakkan giginya dan melarikan diri untuk hidupnya. Tapi segera, dia menemukan bahwa bagaimanapun dia berlari, dia sepertinya berada di tempat yang sama, jadi dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam dan dia terbungkus di dalamnya. Tindakan Kilian dibatasi oleh kabut hitam di lingkaran ini, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Tidak peduli bagaimana serangan Kilian atau formasi apa yang dia gunakan, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, Kilian terengah-engah, tertangkap tanpa daya tanpa perlawanan. Siapa kamu? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Makhluk abadi macam apa kamu, merasuki tubuh orang ini? Kilian tahu bahwa tubuh Dev pasti telah dirasuki oleh makhluk abadi, jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ini pembantaian. Orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga benar-benar tidak sebagus semut di depan Dev. Hanya semut sepertimu, kamu ingin mengenal lelaki tua itu. Tidak masalah siapa, yang penting kamu berantakan sekarang. Dev kembali ke penampilan aslinya dan menatap Kilian dengan mencibir. Raja Iblis Awan Merah baru saja ingin menyombongkan diri, tapi Dev buru-buru mengambil kembali tubuhnya. Sekarang setelah formasi besar rusak, semua orang Sekte Penghancuran Surga juga mati, dan hanya ada satu Kilian yang tersisa, Dev tidak membutuhkan bantuan Raja Iblis Awan Merah lagi. Kilian tercengang sejenak, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Dev. Tetapi bahkan jika jiwa iblis di tubuh Dev menghilang sekarang, Kilian tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak alkemis, ditambah dengan orang mesum seperti Dev, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah laut yang luas, jauh dari daratan, Anda tidak dapat melarikan diri. Sekarang Kilian hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, Wilder dan yang lainnya juga mengepung mereka, terutama Lowen dan alkemis lainnya, yang melihat Kilian menjadi tahanan, dan satu persatu mereka geram dan ingin membunuh Kilian sampai mati. Kilian mengunci mereka di ruang bawah tanah. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya, mereka, para alkemis, akan menjadi budak di masa depan, dan mereka akan diperbudak tanpa bisa melihat matahari dan bulan. Bunuh dia, bunuh binatang ini. Berani meremehkan kami para alkemis, hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan hati, dan buat dia mati kesakitan. Banyak alkemis berteriak satu demi satu. Jangan bunuh aku, selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberimu semua sumber daya dari Sekte Penghancuran Surga. Kilian buru-buru berkata ketika dia melihat bahwa para alkemis ini akan meracuni dirinya sampai mati, dengan kemarahan yang besar. Kepada siapa kamu berbohong? Kami telah menggeledah pulau ini beberapa kali ke dalam dan keluar, dan tidak ada apa-apa. Aula utama Sekte Penghancuran Surga Anda juga kosong, di mana sumber dayanya? Wilder berkata dengan dingin.
Itu memang ada. Kami menggunakan metode formasi untuk menyembunyikannya, sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Kami telah berada di sini selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kami tidak memiliki sumber daya? Kilian buru-buru berkata. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa bahwa Kilian benar. Bagaimanapun, Sekte Penghancuran Surga telah ada di sini sejak lama. Apalagi selama pencarian, Wilder mengajak alkemis untuk mencari. Dave membawa Theseus dan yang lainnya untuk membentuk formasi. Jika ada formasi tersembunyi dan sumber dayanya disembunyikan, tidak mungkin Wilder dan yang lainnya bisa menemukannya. Bawa kami, jika kamu berani bermain trik, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Dave memutuskan untuk membiarkan Kilian membawanya untuk melihat sumber daya apa yang dimiliki Sekte Penghancuran Surga. Tidak berani, tidak berani. Kilian mengangguk buru-buru. Kemudian di bawah pengawalan semua orang, Kilian pergi ke aula utama Sekte Penghancuran Surga. Aula utama Sekte Penghancuran Surga tidak terlalu mewah. Lagi pula, tempat ini jauh dari daratan. Semua bahan diproduksi sendiri dengan swasembada di pulau kecil itu. Sudah sangat bagus untuk bisa membuat aula utama seperti itu. Setelah memasuki aula, Dave langsung merasakan fluktuasi dalam formasi. Sepertinya benar-benar ada formasi di aula ini. Dia melihat Kilian mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan dengan lambaian lembut telapak tangannya, dan di dinding yang tidak ada apa-apanya, sebuah pintu muncul. Dan ada banyak segel di sekitar pintu. Kilian membuka segel satu persatu, dan dengan dibukanya segel terakhir, pintu perlahan terbuka. Melihat pintu terbuka, banyak alkemis akan segera masuk. Lagi pula, mereka yang terburu-buru masuk terlebih dahulu, bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semuanya berhenti untukku. Tidak ada yang diizinkan bergerak, biarkan rekan Taois Chen maju. Kita bisa hidup sekarang, berkat bantuan rekan Taois Chen dan orang-orang dari Sekte Liang Yi. Bahkan jika ada sumber daya, mereka harus mengambilnya terlebih dahulu. Wilder berteriak, dan alkemis yang hendak bergegas masuk langsung berhenti, dan mundur satu persatu dengan rasa malu di wajah mereka. Mustahil bagi Dave untuk masuk sendirian, jadi dia masuk bersama Kilian, dan Theseus dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika dia masuk ke sebuah ruangan, dia menemukan bahwa ada banyak pil binatang yang disimpan di dalamnya, serta banyak rumput peri dan batu roh. Ruangan besar itu penuh dengan tumpukan harta karun. Mampu mengumpulkan begitu banyak sumber daya di pulau tandus seperti ini, Sekte Penghancuran Surga pasti telah mengakumulasikan harta ini selama bertahun-tahun. Namun, di tengah sumber daya ini, patung setinggi 3 meter tampaknya tidak sesuai dengan sumber daya ini. Dave tidak mengerti, mengapa patung ini harus ditempatkan di sini daripada di aula utama. Patung siapa ini? Dave bertanya pada Kilian. Dikatakan bahwa itu adalah patriark pertama sekte kami, tapi saya tidak begitu jelas. Sejak saya mengambil alih Sekte Penghancuran Surga, patung itu telah ditempatkan di sini. Kilian berkata dengan jujur. Presiden Chen, bawa beberapa orang untuk mengangkut sumber daya ini, lalu membaginya di antara semua orang, dan kemudian dengan cepat menyembuhkan rekan-rekan Tao yang terluka. Dave berkata pada Wilder. Rekan Taois Chen, Anda telah berkontribusi paling banyak, dan Anda seharusnya mengambil sumber daya ini terlebih dahulu. Wilder berkata dengan sangat malu. Presiden Chen, tidak perlu sopan padaku, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Dave berkata. Setelah melihat ini, Wilder mengangguk, mengajak orang untuk mengosongkan semua sumber daya, dan kemudian mulai mengalokasikan. Tapi Dave tidak meninggalkan ruangan, tapi mengajak Kilian untuk melihat patung setinggi 3 meter itu. Bersambung.